Supernova. Nova. Can't stop. Hyper. Stellar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang struktur jembatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ronaldo Valentinus Subata Tambunan. Nama saya Yusuf Ade Utama. Nama saya Sandi Erdian. Nama saya Shimrilia Nurpadia. Nama saya Firanata Arya Diva. Dan sekian dari perkenalan kami. Sekarang kami ingin menjelaskan tentang apa itu struktur jembatan. Saya sekarang menjelaskan sedikit dulu. Struktur jembatan itu merupakan salah satu komponen penting dari sebuah jembatan yang disusun oleh bahan-bahan konstruksi hingga membentuk sebuah jembatan. Struktur jembatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu struktur jembatan atas dan struktur jembatan bawah. Izinkan kami menjelaskan keduanya. Yang pertama itu ada struktur atas jembatan. Struktur atas jembatan itu ya ada jelas dong, letaknya itu ada di atas jembatan. Gunanya struktur atas jembatan itu apa? Guna dari struktur atas jembatan itu sendiri adalah untuk memindahkan beban-beban dari lantai jembatan menuju ke perletakan arah horizontal dari jembatan tersebut. Apa aja sih bagian-bagiannya? Contoh-contoh dari struktur atas jembatan adalah Oke, yang pertama ada yang namanya gelanggar induk atau gelanggar utama komponen ini. Ini merupakan suatu bagian struktur yang menahan beban langsung dari plat lantai kendaraan. Komponen ini letaknya memanjang arah jembatan atau tegak lurus arah aliran sungai. Yang kedua ada yang namanya gelanggar melintang atau diagram komponen. Ini berfungsi mengikat beberapa balok gelanggar induk agar menjadi suatu kesatuan supaya tidak terjadi pergeseran antar gelanggar induk. Komponen ini letaknya melintang arah jembatan yang mengikat balok-balok gelanggar induk. Terus yang ketiga ada yang namanya plat lantai jembatan. Berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan yang menahan langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan tersebut. Komponen ini merupakan komponen yang menahan suatu beban yang langsung dan ditransferkan secara merata ke seluruh lantai. Yang keempat, ada peletakan atau andas. Komponen ini terletak menumpu pada abutmen dan pilar yang berfungsi menyalurkan semua beban langsung jembatan ke abutmen dan diteruskan ke bagian pondasi. Yang kelima, ada plat injak komponen. Ini berfungsi menghubungkan jalan dan jembatan sehingga tidak terjadi perbedaan tinggi keduanya. Juga menutup bagian sambungan agar tidak terjadi kausan antara jalanan dan jembatan pada plat lantai jembatan. Terakhir, yang keenam ada trotoir, berfungsi untuk melayani pejalan kaki sehingga memberi rasa aman baik bagi pejalan kaki maupun pengguna jalan. Nah, struktur bawah jembatan. Struktur bawah jembatan merupakan suatu pengelompokan bagian-bagian jembatan yang menyangga jenis-jenis beban yang sama dan memberikan reaksi yang sama. Atau juga dapat disebut struktur yang langsung berdiri di atas dasar tanah yang meliputi hal berikut. 1. Fondasi. Merupakan perantara dalam menerima beban yang bekerja pada bangunan fondasi ke tanah dasar bawahnya. Beberapa jenis fondasi yang sering digunakan yaitu fondasi dangkal fondasi dangkal maksimum 12 meter di bawah fondasi, dan fondasi dalam tiang pancang dan fondasi bor. 2. Abutmen. Abutmen terletak pada ujung jembatan, berfungsi sebagai menahan tanah dan menahan bagian ujung dari balok gelanggar induk. Umumnya dilengkapi dengan konstruksi sayap yang berfungsi untuk menahan tanah dalam arah gerak lurus jembatan dari tekanan lateral atau menahan tanah samping. 3. Pilar. Bentuk pilar harus pertimbangkan pola gerakan aliran sungai sehingga dalam perencanaannya selain pertimbangan dari segi kekuatan juga memperhitungkan masalah keamanannya. Dalam segi jumlah pun bermacam-macam tergantung dari jarak bentangan yang tersedia, keadaan topografi sungai dan keadaan tanah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pelengkap pada jembatan. Yang dimaksud di sini adalah bangunan yang merupakan pelengkap dari konstruksi jembatan. Fungsinya untuk pengamanan terhadap struktur jembatan secara keseluruhan dan keamanan terhadap pemakai jalan. Nah, yang pertama itu ada saluran drainase yang berfungsi untuk saluran pembuangan air hujan di atas jembatan. Terletak di kanan dan kiri abutmen, sisi kanan kiri perkerasan jembatan. Nah, yang kedua ada jalan pendekat jembatan. Jalan pendekat atau oprit jembatan, jalan ini berfungsi sebagai jalan masuk bagi kendaraan yang akan lewat jembatan agar terasa nyaman. Terletak di kedua ujung jembatan.
Nah, yang ketiga itu ada talut. Nah, fungsi utama dari talut ini adalah sebagai pelindung abutment dari aliran air sehingga sering disebut talut pelindung, terletak sejajar dengan arah arus sungai. Nah, yang keempat itu ada guide post. Guide post atau patok penuntun berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi kendaraan yang akan melewati jembatan. Biasanya diletakkan sepanjang oprit jembatan. Nah, yang terakhir itu ada lampu penerangan. Berfungsi untuk penerangan di daerah jembatan pada malam hari dan juga berfungsi untuk estetika. Di sini saya akan menyebutkan bentuk-bentuk jembatan. Pertama ada jembatan lengkung batu atau stone arch bridge. Jembatan ini terbuat dari bahan dasar batu dan telah ditemukan dari masa Babilonia. Yang kedua ada jembatan rangka atau truss bridge. Jembatan ini terbuat dari kayu atau logam dan jembatan ini tidak dapat menahan beban yang sangat berat. Yang ketiga ada jembatan gantung atau suspension bridge. Jembatan ini hanya memanfaatkan baja-baja saja. Dan tipe ini sering digunakan untuk jembatan bentang panjang. Yang keempat itu ada jembatan beton atau concrete bridge. Dengan kemajuan teknologi, beton dimungkinkan untuk memperoleh bentuk penopang beton yang beragam. Nomor 5 ada jembatan Haubans atau cable stayed. Tipe jembatan ini sangat menguntungkan bila digunakan untuk jembatan bentang panjang. Keunggulan jembatan ini yaitu kombinasi penggunaan kabel dan dek beton prategang. Baiklah, sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.